Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Saya Agatha Husna Amalia, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Hafiz Akila Altaf dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Zaki Nasruddin Wahid. Saya dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 34. saya Widitiara Ataya Siregar, nomor absen 35. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama ada Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Yang kedua, Teknologi Komunikasi dan Transportasi. Yang ketiga, ada Revolusi Hijau. Dan yang terakhir, ada dampak perkembangan teknologi. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Nah, sebelum kita lanjut belajar mengenai industri dirgantara nasional, mari kita cari tahu siapa sih tokoh yang memelopori adanya industri dirgantara nasional di Indonesia ini. Tokoh yang memelopori adanya industri dirgantara nasional di Indonesia ialah Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Nurtanio lahir di Kalimantan Selatan pada tanggal 3 Desember 1923. Sudah banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Nurtanio dalam perkembangan industri dirgantara di Indonesia. Yang pertama, ada pesawat layang bernama Zogling NWG. Kemudian yang kedua, ada pesawat anti-gerilya Indonesia bernama Sikumbang. Dan yang ketiga, ada pesawat latihan TNI bernama Kunang-Kunang, Belalang, dan Gelatik. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran Nurtanio dalam industri dirgantara nasional di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa pada tanggal 3 Desember 1923, Nurtanio lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan. Pada bulan Desember 1945, Nurtanio bersama Wiwiko Supono dan J. Sumarsono menghasilkan pesawat layang bernama Zogling dengan kode NWG-1. NWG berarti Nurtanio Wiwiko Glider. Kemudian, di bulan Juli tahun 1948, Auri mengirimkan Nurtanio belajar ke Far Eastern Aerotechnical Institute atau FEAT di Manila, Filipina. Tahun 1950, Nurtanio memperoleh Bachelor in Aeronautical Science dari FEAT. Lalu Nurtanio pulang ke Indonesia dan pindah tugas ke jabatan Teknik Udara di Lanut Hussein Sastranegara dengan pangkat Letnan 1. Pada tahun 1954, Nurtanio berhasil membuat pesawat Sikumbang. Pesawat Sikumbang merupakan pesawat dalam negeri pertama yang bahannya 100% terbuat dari logam. Pesawat tempur anti-gerilya ini diproduksi hanya 3 buah. Kemudian, pada tanggal 26 April 1958, Nurtanio menguji pesawat latih bernama Belalang, hasil kreasinya untuk pendidikan penerbangan. Tanggal 1 Agustus 1959, Nurtanio mendapatkan penghargaan berupa Distinguished Achievement Medal dari FEAT di Filipina. Setahun setelah itu, pada tanggal 1 Agustus 1960, Menteri atau KSAU Suryadi Suryadharma membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disebut dengan LAPIP. Dan Nurtanio menjadi salah satu pendirinya. Pada tanggal 21 Maret 1966, Nurtanio gugur ketika ia sedang menjalankan pengujian pesawat terbang. Nurtanio dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PT Dirgantara Indonesia. Teknologi industri penerbangan pernah menjadi salah satu ambisi pembangunan Orde Baru. Pada tahun 1976, pemerintah mereformasi industri penerbangan lewat IPTN dengan bantuan B.J. Habibie. Lewat pengembangan pesawat terbang berteknologi canggih, negara berusaha memenangkan persaingan ekonomi dan politik di Asia. Uji terbang perdana pesawat N250 dalam rangka HUT RI ke-50 tahun 1995 merupakan puncak dari ambisi kedirgantaraan Orde Baru.
Industri penerbangan negeri ini telah dirintis sejak tahun 1946 oleh Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara dengan nama Biro Rencana dan Konstruksi di bawah pimpinan Opsir Udara 3 Wiwiko Supono. Industri penerbangan Indonesia pun bermula. Prestasi pertama biro tersebut adalah inovasi pesawat layang jenis Glitterzogling. Selanjutnya, pesawat ini dikenal dengan NWG-1, diambil dari nama pembuatnya yaitu Opsir Muda Udara 2 Nurtanio yang disupervisi oleh Wiwiko. Keseriusan pemerintah dalam kedirgantaraan dibuktikan dengan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disebut dengan LAPIP pada tahun 1960. LAPIP bekerja sama dengan negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia dan Polandia untuk memajukan teknologi penerbangannya. LAPIP berhasil memproduksi pesawat ringan serbaguna seperti gelatik, belalang, dan kunang. Pesawat gelatik merupakan pesawat yang paling populer karena merupakan pesawat multifungsi. Pada tahun 1966, LAPIP diubah namanya menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disebut dengan LIPNUR sebagai penghargaan atas kepeloporan Nurtanio dalam industri penerbangan. Tetapi Nurtanio menjadi korban kecelakaan ketika uji terbang pesawat Super Aero 45 buatan Yugoslavia pada tanggal 21 Maret 1966. Di era Orde Baru, industri penerbangan Indonesia mulai dipersiapkan menuju komersialisasi. Pada tahun 1976, LAPIP berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPT Nurtanio. Pada tanggal 11 Oktober 1985, IPT Nurtanio disempurnakan menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. B.J. Habibie ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN. Namun, masa gemilang itu hanya berlangsung hingga tahun 1997. Krisis moneter yang melanda memutus pembiayaan untuk pengembangan IPTN. Dampaknya, industri penerbangan Indonesia terpuruk dan baru bangkit belakangan ini dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan tentang sejarah PT Dirgantara Indonesia dalam industri kedirgantaraan nasional. Tetapi, Nurtanio menjadi korban kecelakaan ketika uji terbang pesawat Super Aero 45 buatan Yugoslavia pada tanggal 21 Maret 1966. Di era Orde Baru, industri penerbangan Indonesia mulai dipersiapkan menuju komersialisasi. Pada tahun 1900. Yang kedua ada teknologi komunikasi dan transportasi. Kemudian untuk contoh perkembangan teknologi di bidang komunikasi, yang pertama ada satelit. Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik yang disebut SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada telepon seluler. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile atau GSM. Kemudian yang ketiga ada televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta lainnya. Kemudian yang keempat ada komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Kemudian di slide berikutnya ada perkembangan teknologi di bidang transportasi.
Untuk yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam di Jakarta sampai Surabaya, yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam. Berkat perkembangan iptek, sampai sekarang transportasi di Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL atau kereta rel listrik Jabodetabek, LRT dan MRT. Untuk yang kedua ada transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia selama Repelita 5. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti penggandaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Untuk yang ketiga ada transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Star Air Asia, dan lain-lainnya. Untuk slide berikutnya ada contoh gambar perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Di gambar tersebut ada gambar kapal, kereta, dan telepon. Nah, yang ketiga ada revolusi hijau. Gagasan revolusi hijau dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Lewat tulisannya, Malthus mengatakan kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian atau sumber pangan. Sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau adalah Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1970. Ia berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun. Pada tahun 1984 sampai 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu panjang. Selanjutnya, cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau ada 4. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Nah, yang kedua ada ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Nah, yang ketiga ada diversifikasi pertanian, yaitu upaya suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Nah, yang keempat yaitu rehabilitasi pertanian, upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Yang kedua, dampak negatif dari revolusi hijau yaitu petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan, kemunculan kapitalisme di sektor pertanian, dan teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan. Sejak saat itu, masyarakat menyadari keberhasilan di bidang pertanian tak cukup dengan revolusi hijau saja, namun perlu ada pembangunan pada lingkungan pertanian berkelanjutan. Selain itu, revolusi hijau juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari revolusi hijau yaitu kesejahteraan petani meningkat, ekonomi pedesaan menguat,
ketahanan pangan nasional meningkat, dan kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Dampak perkembangan teknologi. Iptek tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam beberapa bidang. Berikut ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari Iptek dalam bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang ekonomi. Dampak teknologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah dampak positif. 1. Pelajar lebih mudah untuk mendapatkan akses pendidikan. 2. Memunculkan inovasi baru dalam mengakses dunia pendidikan. 3. Berbagi hasil penelitian dengan lebih mudah. 4. Sistem administrasi pendidikan pun mulai berkembang. 5. Muncul metode pembelajaran yang baru. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Pertama, pelajar lebih sering bermain menggunakan handphonenya. Kedua, memudahkan kita untuk melakukan kegiatan contek-mencontek. 3. Memunculkan aktivitas kejahatan terhadap para pelajar. 4. Kurangnya interaksi antara pelajar di dunia nyata. 5. Pelajar menjadi lebih lalai dalam mengerjakan tugas-tugasnya dari guru. Dampak teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas industri semakin meningkat. 2. Bisnis teknologi semakin ramai. 3. Membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. 4. Adanya kemudahan dalam kegiatan pendistribusian barang. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara. Kedua, dampak negatifnya. 1. Mudahnya melakukan transaksi ilegal. 2. Produk lokal makin sulit bersaing. 3. Meningkatnya sifat konsumtif yang ada di masyarakat. 4. Banyaknya jumlah pengangguran yang tidak memiliki keterampilan. 5. Timbulnya kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Dampak teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas industri semakin meningkat. 2. Bisnis teknologi semakin ramai. 3. Membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. 4. Adanya kemudahan dalam kegiatan pendistribusian barang. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara. Kedua, dampak negatifnya. 1. Mudahnya melakukan transaksi ilegal. 2. Produk lokal makin sulit bersaing. 3. Meningkatnya sifat konsumtif yang ada di masyarakat. 4. Banyaknya jumlah pengangguran yang tidak memiliki keterampilan. 5. Timbulnya kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.